Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video kali ini akan membahas proyek UAS landasan pendidikan. Namun sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Syarifina MM dengan NIDN 0002106503 dan juga saya Farul Pramangga dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Topik pembahasan yaitu sejarah pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, dengan subtopik pembahasan yaitu periode awal kemerdekaan. Nah, sebelum lanjut pada materi, ada ringkasan materi yaitu pada periode awal kemerdekaan, Indonesia berfokus pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang merdeka dari pengaruh kolonial. Tantangan utama mencakup kurangnya infrastruktur tenaga pengajar yang terbatas dan kebutuhan untuk menyusun kurikulum nasional yang relevan dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. Nah, sebelumnya juga ada learning outcome pada materi ini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, memahami sejarah pendidikan Indonesia. Kedua, menganalisis pengaruh setiap masa pemerintahan. Ketiga, mengevaluasi sistem pendidikan. Keempat, mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan modern. Dan kelima, yaitu menyusun gagasan untuk perbaikan sistem pendidikan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Lanjut pada materi, periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Nah, ada pun latar belakang yang ada pada peristiwa ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda di Sekutu. Salah satu prioritas utama pemerintahan baru pada saat itu adalah membangun sistem pendidikan nasional yang merdeka dan berdaulat. Ada pun latar belakang juga melibatkan atau mencakup beberapa hal seperti dampak, kurikulum, juga peran dari para tokoh pendidikan. Nah, selanjutnya ada tantangan. Berikut tantangan yang dihadapi pada masa itu, yaitu satu, kurangnya infrastruktur pendidikan karena banyak gedung sekolah yang hancur akibat dari dampak penjajahan dan keterbatasan sumber daya. Kedua, kurangnya tenaga kerja karena eksodus guru kolonial dan kurangnya guru terlatih yang memenuhi standar yang dibutuhkan. Ketiga, pengembangan kurikulum nasional karena kurikulum selama masa penjajahan tidak sesuai dengan semangat dan kebutuhan Indonesia yang baru merdeka. Juga proses karena kesulitan pada penyesuaian kurikulum baru yang membutuhkan waktu dan keterlibatan antara beberapa pihak. Selanjutnya, keempat yaitu pembentukan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memerlukan penataan ulang, organisasi dan administrasi yang efektif untuk mengelola sistem pendidikan nasional dan penetapan kebijakan pendidikan yang sesuai visi misi negara. Kelima, semangat nasionalisme, karena pendidikan dianggap alat pemersatu karena penting untuk membangun identitas nasional dan mempersatukan bangsa yang dan juga motivasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan dan langkah-langkah. Yang pertama itu pembentukan Departemen Pendidikan. Pembentukan Departemen Pendidikan itu Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi negara baru yang merdeka. Dengan tugas utama, menyusun kurikulum nasional, merekrut dan melatih tenaga pengajar, serta memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan yang rusak akibat perang. Selanjutnya kedua itu program sekolah dasar. Pada program ini ada kurikulum nasional yang fungsinya untuk menggantikan kurikulum kolonial dengan fokus pada pendidikan karakter, nasionalisme, dan keterampilan praktis. Kurikulum ini bertujuan membentuk generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan negara. Dan program wajib, yang dimana program ini pemerintah menginisiasi program wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar dengan tujuan meningkatkan angka melek huruf dan memberikan pendidikan dasar yang merata. Selanjutnya yang ketiga itu pelatihan guru. Pemerintah melakukan rekrutmen besar-besaran untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar. Banyak individu yang direkrut dari berbagai latar belakang untuk menjadi guru. Guru-guru baru yang sudah ada diberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Program ini mencakup metode pengajaran, pengusahaan kurikulum nasional, dan pembinaan karakter. Pembentukan institusi pendidikan guru seperti institusi keguruan dan ilmu pendidikan untuk melatih guru-guru yang baru yang kompeten dan terlatih. Secara garis besar pada bagian ini itu rekrutmen guru, program pelatihan dan pendidikan guru. Selanjutnya yang keempat yaitu pembangunan dan perbaikan sekolah. Pemerintah berupaya memperbaiki gedung sekolah yang rusak akibat perang dan masa penjajahan. Upaya ini melibatkan renovasi gedung sekolah yang ada dan pembangunan sekolah baru di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain membangun gedung sekolah, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga untuk mendukung proses belajar mengajar. Kelima itu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kampanye ini bertujuan mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan masyarakat luas untuk mendukung program pendidikan pemerintah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh pendidikan untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan meningkatkan kualitasnya. Nah, poin keempat itu peran dan tokoh-tokoh pendidikan. Ada beberapa banyak yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan Pelopor Pendidikan Nasional, kedua Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan sebagai alat pembangun bangsa dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan rakyat. Yang ketiga ada Raden Dewi Sartika, keempat ada Raden Ajeng Kartini, kelima ada Dr. Sutomo, keenam ada Profesor Dr. R. Sugarda Purwawajah, dan ketujuh ada Dr. Sutomo dan ya, kelima, dampak dan pencapaian. Peningkatan akses pendidikan. Dalam waktu singkat, jumlah sekolah dan angka partisipasi pendidikan meningkat pesat. Meskipun banyak tantangan upaya untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Kedua, kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pendidikan mulai dianggap sebagai hak dasar dan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Rakyat Indonesia semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk kemajuan individu dan masyarakat. Lanjut pada pembahasan studi kasus.
institusi akademis itu tentang akademis, but you're talking about financial freedom. Boleh jelaskan sedikit, Pak? Oke, jadi visinya ada dua. Satu terhadap siswanya, mahasiswanya. Kedua terhadap institusinya. Ya. Jadi terhadap siswanya sebenarnya sederhana pemikirannya begini. Kalau kita tanya semua orang tua yang mengirim anaknya untuk sekolah di level universitas, ditanya apa sih tujuannya Anda untuk menyekolahkan di sini? You will get many answers. Ada yang supaya dia sukses lah, ada yang supaya karirnya bagus lah segala macam. But then if you ask what is the immediate result that you want to see, biasanya mereka akan bilang kalau bisa setelah selesai itu jangan minta duit lagi lah. Ya kan? Jangan minta duit lagi lah kepada kita ya. Apalagi nanti setelah selesai nggak lama mereka punya pasangan, mau menikah dibiayain orang tua gitu ya. Habis menikah punya anak, uang susu masih minta sama orang tua gitu bisa. That's becoming more and more satu yang more and more happening in the society, bahwa orang tua sekarang bukan hanya membiayai sampai selesai sekolah, tapi bisa sampai I don't know when gitu kan. Jadi tapi sebenarnya kalau you ask orang tua, mereka pengennya setelah selesai mbok ya bisa berdikari gitu kan. Karena pada saat anak itu bisa berdikari secara financial, then they will be complete adult. Ya. Kalau enggak, kalau masih belum financially independent, ya they are not yet, orangnya adult itu by age, tapi secara freedom financially itu not yet adult. Jadi tentunya untuk bisa financial independent dengan lulus dari sekolah tinggi tertentu itu, tentunya dia akan. Nah, pada studi kasus ini dilatar belakangi, yaitu pendidikan Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang telah mengalami perubahan karena selama 79 tahun sejak Indonesia telah merdeka, ada beberapa periode, dan periode ini terbagi dalam 4 masa periode, yaitu periode awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi yang ada sampai sekarang. Karena hal itu banyak sekali masalah dan dampak baik negatif maupun positif terjadi akibat dari kepemimpinan pemerintahan yang mengakibatkan perubahan pada sistem pendidikan. Input masalah: 1. Mengapa terjadi perubahan peraturan dan kebijakan pada sistem pendidikan pada setiap era yang ada? 2. Mengapa bisa kualitas pendidikan yang bervariasi antar daerah? 3. Apakah desentralisasi dan otonomi daerah bisa mengelola pendidikan? Proses penyelesaian masalah: 1. Perubahan peraturan dan kebijakan pada sistem pendidikan dapat terjadi karena pendidikan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide revolusi dan nasionalisme. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem pendidikan harus punya titik fokus atau fondasi untuk bisa terus berprinsip dalam pengembangan dalam memajukan sistem pendidikan. Kedua, dengan melakukan implementasi program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajar, sehingga kualitas pendidikan bervariasi antar daerah, sehingga mutu standar pendidikannya setara dan tidak bervariasi. Ketiga, pemberian otonomi lebih besar kepada daerah atau desentralisasi untuk mengelola pendidikan dapat terkelola dengan baik, karena daerah bisa menjalankan tugasnya dalam membantu pusat pada peningkatan mutu standar pendidikan. Nah, output masalah itu: 1. Karena sistem pendidikan bertitik fokus pada pengembangan dalam memajukan sistem pendidikan, sehingga perubahan peraturan dan kebijakan tidak begitu signifikan pada perubahannya, membuat sistem pendidikan dalam memajukan mutu dan standar pendidikan dapat meningkat pesat dan dapat bersaing pada era saat ini. Kedua, kualitas pendidikan yang setara dapat menghasilkan SDM yang berkompeten dan berkualitas, sehingga pemerintah tidak lagi pusing pada faktor pendidikan, memikirkan pemerataan kualitas pendidikan, melainkan hanya peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, dampak dari desentralisasi atau otonomi daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam tugas pendidikan karena mengurangi beban pusat, dan juga daerah lebih tahu secara spesifik apa yang dibutuhkan pada permasalahan. Nah, ada feedbacknya, yaitu 1. Perubahan peraturan dan kebijakan bisa dilakukan, namun perubahan ini jangan terlalu terjadi selalu setiap ada perubahan kepemimpinan pemerintah yang seperti sekali dalam 5 tahun, melainkan pada kekurangan yang ada, bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga selalu berfokus pada peningkatan. Kedua, mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, pada desentralisasi atau otonomi daerah harus membangun sistem pendidikan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kualitas pendidikan yang konsisten, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan dalam sistem pendidikan yang ada. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu pada periode ini Indonesia berfokus pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang merdeka dari pengaruh kolonial. Tantangan utama mencakup kurangnya infrastruktur, tenaga pengajar yang terbatas, dan kebutuhan untuk menyusun kurikulum nasional yang relevan dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. Latar belakang pada periode ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan baru yang mana baru saja merdeka dan menjadi langkah awal pada dunia pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya pada periode ini ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah pada saat itu, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan, kekurangannya tenaga kerja pada pendidikan, pengembangan kurikulum nasional, dan masih banyak lagi. Adapun kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seperti pembentukan Departemen Pendidikan, program sekolah dasar yang meliputi pada program wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar dengan tujuan meningkatkan angka melek huruf dan berhitung. Beberapa tokoh juga mengambil peran seperti Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Dan kita sampai pada penghujung. Namun sebelumnya terima kasih, merci beaucoup.
kurva